Hai lovers. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja ya. Meskipun dalam keadaan new normal, kalian harus tetap semangat, berusaha, dan terus berkarya. Oh iya, saat ini Hino akan mengeluarkan sebuah inovasi produk terbaru. Mau tahu apa inovasinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, ini dia inovasinya. Inovasi ini bernama Hino Connect. Penasaran kan? Yuk kita buka sama-sama. Bentar, ini ada tulisannya nih. Apa nih? Sentuh bersamaan untuk melihat apa itu Hino Connect. Nah, kita ikutin aja yuk aba-abanya. Ya. 1, 2, 3. Hino Connect menggunakan sistem komunikasi tanpa kabel berteknologi tinggi untuk membantu kinerja operasional bisnis pelanggan yang lebih menguntungkan dan mudah dioperasikan. Hino Connect menggunakan teknologi telematics yang merupakan teknologi komunikasi jarak jauh yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistem digital. Teknologi telematics ini dapat diterapkan pada kendaraan dengan metode pemantauan dan pengambilan data dari aset bergerak seperti truk dan bus dengan menggunakan GPS dan diagnosis onboard untuk merekam pergerakan dan kondisi kendaraan pada titik waktu tertentu. Data tersebut kemudian ditransmisikan ke data center untuk dikumpulkan dan dianalisa. Teknologi telematics pada kendaraan memiliki beberapa fungsi di antaranya dapat mengukur lokasi, waktu, dan kecepatan kendaraan, mengukur aspek keselamatan seperti kecepatan berlebihan, rem mendadak, perubahan jalur dengan cepat atau berhenti di lokasi yang tidak aman, serta untuk keperluan perawatan kendaraan. Nah, Sobat Hino, itulah tadi penjelasan singkat tentang Hino Connect. Yaps, betul banget. Yang tadi itu hanya latar belakang definisi dan fungsi dari Hino Connect. Pastinya Sobat Hino udah ada lah ya bayangan sedikit tentang apa sih Hino Connect itu? Selain itu, Hino Connect juga mempunyai beberapa fitur-fitur menarik. Fitur-fitur itu sangat membantu Sobat Hino untuk tidak perlu mengkhawatirkan tentang kendaraan unit Hino tersebut. Benar sekali. Pastinya Sobat Hino udah gak sabar kan? Fitur-fitur apa aja yang ada di Hino Connect? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, bentar. Ada tulisannya nih. Ada 3 bagian. Pas nih kita bertiga. Boleh. Oh ya udah deh, aku duluan ya. Go! Wow, aku ada di mana nih? Oh, I know. Ternyata aku punya misi untuk menghilangkan rasa penasaran dari Sobat Hino nih untuk mengetahui keunggulan dari fitur-fitur Hino Connect. Oke, langsung aja kita jalanin misinya. Simak ya guys. Nah, di samping saya ini ada layar yang menampilkan halaman utama dari Hino Connect. Yang pastinya halaman ini nanti muncul kalau Sobat Hino udah melakukan login. Nah, untuk alamat webnya nanti bisa cek di deskripsi ya. Yuk lanjut. Di halaman utama ini yang bertanda lingkaran dengan angka di tengah ini, itu menunjukkan jumlah kendaraan yang ada di area tersebut. Kalau di zoom dan diklik, nanti bakal muncul nih list semua kendaraan di daerah ini. Dan juga nanti akan muncul tanda titik yang berfungsi mempermudah Sobat Hino untuk mengetahui di mana tuh sih posisi dealer, service point, dan karoseri terdekat. Nah, lanjut lagi ada menu dashboard. Nah, menu dashboard ini akan menampilkan summary terkait status kendaraan, schedule, report, status maintenance, dan driver scorecard. Di halaman dashboard ini juga kita bisa lebih mudah melihat kondisi kendaraan dan driver karena ditampilkan dalam satu layar. Nah, lanjut lagi ke icon selanjutnya itu ada fitur fleet. Di fitur fleet ini Sobat Hino bisa melihat daftar dan status kendaraan. Untuk status kendaraan ditandai dengan 3 warna. Nah, yang pertama itu warna hijau, moving, menunjukkan total kendaraan yang sedang dalam perjalanan. Kemudian warna kuning yang artinya on, menunjukkan total kendaraan idle atau mesin menyala tapi nggak bergerak. Yang terakhir itu warna abu-abu atau off, menunjukkan totalnya kendaraan yang terparkir atau tidak bergerak dan mesin mati. Kalau kita klik nih tanda panah yang ada di samping, akan muncul informasi detail, riwayat perjalanan, hingga alarm atau pengingat untuk masing-masing kendaraan tersebut. Dan berikutnya yaitu ada driver assignment. Di menu driver assignment ini, kita bisa menambahkan pengemudi dengan klik add driver dan menugaskan pengemudi dengan klik assign vehicle untuk mengoperasikan kendaraan yang telah ditentukan serta mengetahui daftar driver yang dimiliki beserta scorecardnya ya. Oke, langsung saja kita jalankan misinya. Di samping saya sudah tampil fitur report. Halaman ini berfungsi menampilkan rangkuman yang berisi laporan penggunaan kendaraan atau utilization, laporan kejadian atau event report, dan nilai berkendara pengemudi atau driver scorecard. Pada menu utilization ini menampilkan daftar rangkuman laporan berdasarkan nomor kendaraan, dan laporan tersebut bisa di-download dengan klik export yang ada di bagian kanan dengan format PDF atau Excel. Selanjutnya, di menu event report menampilkan laporan mengenai kejadian pada kendaraan dan pengingat untuk semua kendaraan. Menu berikutnya yaitu driver scorecard, tujuannya untuk mengetahui kemampuan pengemudi dalam berkendara. Ada lagi fitur schedule report atau penjadwalan laporan. Sobat Hino bisa membuat pengaturan agar aplikasi membuat laporan rutin secara otomatis pada jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk membuat
laporan terjadwal, pilih menu schedule dan ikuti petunjuknya. Lalu untuk melihat laporan yang telah dijadwalkan, pilih menu schedule. Lalu di samping kanan ada tombol 3 titik yang berfungsi untuk mengedit, menonaktifkan dan menghapus jadwal laporan yang telah dibuat. Kita juga bisa mendownload laporan terjadwal dalam format PDF atau Excel. Wow, bagus juga tempatnya. Oke, kita langsung saja mulai misinya. Sekarang kita masuk ke fitur GeoZone. Di fitur ini, Sobat Hino dapat memetakan area dengan tujuan untuk monitoring, mengatur, dan mengubah operasional kendaraan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pada menu GeoZone, kita bisa membuat zona dengan klik Add Zone, dan untuk pembuatannya ada dua cara, yaitu dengan metode lingkar dan drag point. Kemudian Sobat Hino bisa mengedit zona dengan klik tanda panah di samping nama zona yang sudah dibuat, kemudian klik ikon berbentuk pensil. Kita lanjut ke fitur maintenance. Fitur ini memungkinkan Sobat Hino melihat status perawatan berkala untuk setiap kendaraannya. Di fitur ini, Sobat Hino bisa melihat daftar kendaraan mana saja yang akan diservis dalam skala prioritas ataupun non-prioritas dengan klik menu upcoming. Kemudian, jika Sobat Hino klik down, maka akan terlihat daftar perawatan kendaraan yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang telah diservis ataupun dibatalkan. Selanjutnya, fitur yang tidak kalah penting adalah fitur rules. Di fitur ini, Sobat Hino dapat membuat peraturan untuk dilakukan pada setiap kendaraannya. Ada 6 kondisi atau aturan yang dapat dipilih sebagai pemicu dalam fitur rules ini. Yang pertama, maintenance, pemicu berdasarkan waktu servis berkala. 2. Geofence, berdasarkan area atau zona operasional. 3. Ignition, berdasarkan kondisi kunci kontak pada saat on ataupun off. Yang 4 itu speed, berdasarkan kecepatan kendaraan. Kelima, baterai, berdasarkan voltase aki dan alternator. Dan yang terakhir itu cut off, berdasarkan koneksi fisik telematik terputus. Sistem akan memberikan informasi atau notifikasi jika ada pelanggaran setiap poin aturan yang sudah dibuat oleh Sobat Hino. Jadi semua kontrol dalam kendaraan ada pada kendali Sobat Hino, dan Sobat Hino tidak perlu khawatir lagi akan kondisi kendaraannya sedang di mana beroperasi. Yoi, gampang. Mantap. Guys, itu kok ada muncul tulisan guys? Tulisannya katanya selesai guys. Ini apa di klik atau gimana nih? Ayo. Gimana Sobat Hino? Sekarang sudah mengerti kan apa itu Hino Connect dan fitur-fitur yang ada di dalam Hino Connect? Yap, pastinya Sobat Hino udah bertanya-tanya nih, apa aja sih manfaat dan keuntungan yang didapetin kalau kita tuh pakai Hino Connect? Nah itu dia, Hino Connect selain canggih juga memiliki 3 aspek penting yang dapat meningkatkan efisiensi waktu untuk Sobat Hino. Aspek yang pertama adalah aspek operasional manajemen yang dapat memberikan manfaat untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan peningkatan akurasi waktu pengiriman sehingga waktu pengiriman menjadi lebih tepat waktu. Aspek yang kedua itu namanya driver management, di mana Hino Connect itu memberikan kita manfaat dalam memonitoring perilaku pengemudi sehingga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan pastinya lebih aman dalam berkendara. Aspek yang terakhir adalah aspek vehicle management. Aspek ini memberikan pengingat servis secara periodik sehingga menurunkan waktu perbaikan yang tidak diinginkan. Yaps, Sobat Hino udah tahu kan apa aja keuntungan, manfaat, dan keunggulan dari fitur-fitur Hino Connect. Jadi Sobat Hino tuh nggak perlu ragu lagi buat segera beli dan miliki produk yang udah diluncurin nih dari Hino. Benar banget Sobat Hino, untuk kategori 2 dan kategori 3 PIN 2020, Sobat Hino sudah mendapatkan Hino Connect. Jadi tidak perlu lagi lo pasang GPS karena Hino Connect sudah GPS Plus. Ditambah lagi keuntungannya satu lagi adalah mendapatkan free kuota selama 5 tahun. Tapi Sobat Hino yang memiliki kendaraan di bawah PIN 2020 tidak usah khawatir karena Hino Connect bisa diinstal di kendaraan tersebut. Pastinya harus dulu dong, dan itu prosedur yang ada. Yang betul, kalian itu juga dapat free kuota selama 1 tahun. Untuk Sobat Hino yang ingin pasang Hino Connect di unitnya atau mau konsultasi terlebih dahulu nih tentang Hino Connect dan tentang Hino lainnya seperti perawatan, spare part, dan lain-lain, Sobat Hino tinggal hubungi kami di sini. Oke, cukup segitu saja dari kami Sobat Hino. Atau terus perkembangan dari Hino. Jangan lupa subscribe channel kami, like, dan komen video-video kami. One team, one place, we are Hino. Yes we can. Sampai jumpa.